Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang memaparkan kinerja sepanjang Januari hingga November 2021. Sederet kasus termasuk pengembalian aset pemerintah kota serta penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kota Tanjung Pinang. Dalam kasus tindak pidana korupsi, penyidik Kejari Tanjung Pinang kini telah melakukan peningkatan kepenyidikan kasus dugaan korupsi pengerjaan kualitas lingkungan kumuh Tanjung Pinang, kawasan Senggarang. Telah memeriksa 48 orang saksi dugaan kasus korupsi SPPD fiktif DPRD Tanjung Pinang, BUMD Tanjung Pinang yang kini tinggal menunggu hasil audit dari BPKP untuk mengetahui kerugian negara. Serta telah mengeksekusi 13 orang dan telah dilimpahkan ke Kejati Kepri dan melakukan penuntut 8 tahun terhadap Yudi Ramdhani, tersangka dugaan korupsi BPHTB Tanjung Pinang, dan kini masih dalam proses banding dari vonis Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menjatuhi hukuman 5 tahun penjara terhadap Yudi. Hampir 20 hari BPKP di sini menghitung AKN-nya, dan besok hari Senin sekitar jam 10, 2 hari rencananya antara Senin sampai hari Selasa kita diundang di sana untuk koordinasi menentukan apa hasil. Kita tidak tahu apakah nanti hasil yang mereka dapatkan dari perhitungan yang mereka lakukan kemarin. Jadi mereka sudah turun ke sini dan kemarin itu hampir 20 hari mereka bekerja di sini memeriksa semua yang terkait masalah kerugian negaranya, dan alhamdulillah mereka sudah selesai, dan sekarang mereka telah mengundang kita untuk besok hari Senin sampai Selasa untuk melakukan koordinasi terkait hasil pemeriksaan yang mereka lakukan. Untuk di bidang intelijen saat ini tengah melakukan klarifikasi dugaan korupsi dalam pengalihan aset yang diindikasi adanya jual beli aset milik Pemko Tanjung Pinang yang dilakukan oleh oknum lurah dan camat pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepri. Selain itu juga bidang intelijen juga telah melakukan penyuluhan hukum bagi siswa dan melakukan dialog interaktif jaksa menyapa melalui radio dan televisi. BUMD dengan pihak-pihak yang diduga fiktif pada tahun 2017 sampai dengan 2019 yang diduga dilakukan oleh oknum pejabat BUMD atau karyawan BUMD, PT TMB yang berindikasi merugikan keuangan negara daerah masih dalam proses pengumpulan data bahan keterangan. Terus yang ketiga, dugaan penyelidikan tindak pidana korupsi dalam pengalihan aset, jual beli aset milik pemerintah Kota Tanjung Pinang oleh oknum lurah atau camat kepada oknum pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang berindikasi merugikan keuangan negara atau daerah. Ini masih klarifikasi. Sedangkan untuk bidang tindak pidana umum selama Januari hingga November 2021 telah menangani 196 perkara, di mana dari 196 perkara itu telah diselesaikan 160 perkara yang mayoritasnya kasus narkotika. Dari Polres maupun Polsek yaitu sebanyak 196 perkara, yang diselesaikan sebanyak 161 perkara, sisa yang belum selesai 35 perkara. Di mana perkara-perkara ini terdiri dari perkara Oharga, Kamnektibu, narkotika, dan teroris. Untuk perkara Oharga sendiri yang masuk SPDP sebanyak 92 perkara, diselesaikan 69 perkara, sisa 23 perkara. Untuk perkara Kamnektibu atau TPUL, SPDP yang masuk 30 perkara, diselesaikan 26 perkara, sisa yang belum selesai sebanyak 4 perkara. Dan untuk perkara narkotika, SPDP yang masuk sebanyak 74 perkara, diselesaikan 66 perkara, sisa yang belum selesai sebanyak 8 perkara. Sementara untuk pelaksanaan program kerja penyelamatan aset di bidang perdata dan tata usaha negara telah berhasil mengembalikan aset Pemko Tanjung Pinang yang selama ini dikuasai oleh Pemkab Bintan selama 20 tahun. Aset Kota Tanjung Pinang yang dikuasai oleh pemerintah daerah Kabupaten Bintan. JPN pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang sudah berhasil menyelamatkan aset-aset yang dipulihkan sebanyak 16 aset yang terletak di Kota Tanjung Pinang yang sebelumnya dikuasai oleh Kabupaten Bintan
yang permasalahan ini kurang lebih sudah 20 tahun tidak selesai, namun berhasil kita selesaikan dan menyelamatkan aset-aset tersebut dengan nilai keseluruhan 108.159.578 rupiah. Berarti kita sudah menyelamatkan aset negara yang dikuasai oleh Kabupaten Bintan sebanyak 16 aset. Zuprianto melaporkan dari Tanjung Pinang. Penyelidikan dugaan penyalahgunaan